warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani, perwakilan dari Fatayat NU Kecamatan Lumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, semuanya ceria. Karena di pagi ini kita akan membahas tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan karena kurangnya gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya. Ciri-ciri stunting, ciri-ciri anak yang terkena stunting, ibu harus tahu dan paham. Yang lebih dominan terlihat adalah pertumbuhan tingginya. Anak stunting rata-rata tidak sesuai dengan usianya tinggi badannya, lebih pendek, mukanya cenderung kurang gagal fokus. Ibu ya, sulit untuk konsentrasi, sering sakit dan pertumbuhan giginya juga terhambat. Sedangkan anak yang tidak terkena stunting biasanya lebih ceria, tinggi badannya sesuai dengan usianya, lebih kreatif, lebih cerdas, terutama ya ibu-ibu. Nah, kalau sudah besar nanti, jika anak ibu tidak terkena stunting, lebih mudah untuk menggapai cita-citanya karena mempunyai tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Suatu saat nanti ketika besar bisa jadi model, bisa jadi pramugari, bisa masuk polwan, jadi tidak terhambat di tinggi badannya. Seperti itu ya ibu-ibu? Ya. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak ibu mengandung atau hamil. Ibu harus rajin minum tablet penambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Dan ibu hamil gizinya juga harus terpenuhi. Tidak ada alasan ya untuk kita masyarakat yang di desa bilang tidak punya uang untuk membeli makanan yang bergizi, karena kita punya pekarangan yang luas. Kita manfaatkan pekarangan kita untuk menjadi 3K. Apa 3K itu? K yang pertama, kita bangun kebun, kita buat kebun untuk menanam sayuran dan buah-buahan. K yang kedua, kita bangun kandang untuk memelihara ayam. Nanti telurnya, dagingnya bisa kita gunakan. K ketiga, kita buat kolam ikan. Nanti ikannya bisa memenuhi kebutuhan protein keluarga. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak punya uang untuk membeli makanan yang bergizi, agar ibu hamil gizinya tetap terpenuhi. Selama masa kehamilan, ibu hamil harus memeriksakan kandungannya ke petugas kesehatan. Minimal 4 kali pemeriksaan ke petugas kesehatan. Kalau ibu hamil sudah cukup, tidak ada apa-apa dalam kandungannya, sudah cukup 4 kali saja pemeriksaannya. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, ibu harus mendatangi petugas kesehatan yang sudah ada di tempat ibu atau ada di kota ya. Yang terpenting harus melahirkan di petugas kesehatan ya ibu. Kenapa? Karena nanti ketika bayi lahir, ibu harus dibimbing untuk melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Selama 6 bulan, bayi harus diberi ASI eksklusif. Tidak boleh ditambah-tambah makanan apapun, harus ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. MPASI atau makanan pendamping ASI boleh diberikan setelah bayi berumur 6 bulan ke atas, yaitu makanan yang bergizi yang mengandung atika, sayur-sayuran dan buah-buahan tadi. Tapi caranya harus di blender, dihaluskan, itu bermacam-macam, pokoknya masuk ke perut bayi ya ibu-ibu ya. Ya. Imunisasi juga berperan aktif untuk mencegah stunting ya sahabat. Kenapa? Karena imunisasi dasar lengkap itu berpengaruh pada pertumbuhan anak nanti. Jadi ibu yang mempunyai bayi harus rajin mendatangi kader posyandu. Kapan sih ada jadwal posyandu? Karena yang tidak sesuai pertumbuhan tinggi badannya bisa-bisa mengalami stunting. Jadi ibu-ibu sendiri yang harus rajin mendatangi kader-kader posyandu yang ada di daerah ibu untuk bertanya, untuk aktif menanyakan kapan jadwal imunisasi untuk anak-anaknya. Menggunakan air yang bersih juga salah satu pencegahan stunting. Saya yakin masyarakat yang ada di daerah Lumbang ini menggunakan air yang bersih, karena kita yang ada di Lumbang mempunyai sumber mata air yang jernih dari Tirto Ageng. Kenapa sih menggunakan air yang bersih itu penting sahabat? Karena
bersih itu tidak mengandung kuman. Air yang bersih itu tidak menyebabkan diare, tidak menyebabkan disentri atau penyakit-penyakit yang lainnya yang menular. Stunting juga bisa dicegah dengan cara menggunakan jamban yang sehat. BAB di sungai sekarang sudah tidak umum karena dapat mengotori air, merusak sumber mata air. Dan yang kedua, tidak boleh BAB di pekarangan rumah. Kenapa? Karena menimbulkan bau, karena memancing lalat untuk datang. Ketika lalat datang dan hadir kepada kita, itu membawa penyakit ya. Jadi gunakanlah jamban yang sehat, yang disiram itu ya sahabat-sahabat. Ya. Jangan yang tidak disiram, jambannya harus jamban yang sudah sehat. Jamban yang disiram menggunakan air dan tidak menimbulkan bau. Di masa pandemi sering kita lihat di mana-mana ada tulisan cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya bukan di masa pandemi saja sahabat, kita harus mencuci tangan pakai sabun. Setiap hari, selamanya kita harus membiasakan diri untuk mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Stunting itu pencegahannya dengan mencukupi gizi, melengkapi imunisasi, dan memperbaiki sanitasi. Kalau sudah paham, saya kira saya akhiri sosialisasi saya pagi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.